Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Negara ingin membuat video edukasi tentang demokrasi berdasar ideologi komunis. Perkenalkan, nama saya Merina Rahmawati dengan NIM 13-12-5035. Perkenalkan, nama saya Eni Zumrotin dengan NIM 13-12-500053. Perkenalkan, nama saya Raisa Dinda Ramadhani dengan NIM 13-12-5049. Perkenalkan, nama saya Aimi Julieta dengan nomor NIM 13-12-5046. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan NIM 13-12-5017. Perkenalkan, nama saya Jafar Rajendra Tahila Maiswara dengan NIM 13-12-5011. Perkenalkan, saya Muhammad Putra Pratama dengan NIM 131250008. Selamat datang dalam video edukasi kali ini. Jadi, kita akan membahas dua karya penting yang sama-sama menyoroti hubungan antara rakyat, politik, dan media. Jadi, buku Menempuh Jalan Rakyat karya D.N.Aidit dan Jurnal Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik karya Puji Laksono. Keduanya memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi tentang bagaimana rakyat dan media massa berperan dalam membangun demokrasi. Jadi, latar sosial politik Indonesia di tahun 1950-an, pada awal 1950-an, rakyat Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang dimana pemecatan buruh, kelaparan, serta tekanan imperialisme Amerika. Dalam situasi ini, Aidit menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia hadir sebagai solusi bagi penderitaan rakyat, yang dimana PKI bukan perjuangan partai politik, tapi melainkan wadah perjuangan rakyat untuk keluar dari penindasan. Jadi Aidit ingin menunjukkan bahwa rakyat itu pengaruh dan harapan besar kepada PKI. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, sejarah PKI dan Kebangkitan Nasional. PKI itu berdiri pada 23 Mei 1920, berakar dari Perkumpulan Sosial Demokrat Indonesia dan terinspirasi Revolusi Oktober 1917 di Rusia. Aidit menekankan bahwa PKI adalah kelanjutan dari Kebangkitan Nasional 1908, namun lebih kuat karena berlandaskan teori revolusioner Marxisme Leninisme. Usia panjang PKI 32 tahun pada saat pidato ini, dan dijadikan simbol ketahanan ideologi dan organisasi dalam menghadapi kolonialisme dan fasisme. Untuk yang ketiga, strategi politik PKI. Strategi politik PKI adalah membangun front persatuan nasional, buruh, tani, intelektual, dan rakyat progresif diajak bersatu melawan imperialisme. Aidit menegaskan bahwa PKI bersedia bekerja sama dengan partai lain, tetapi tetap kritis terhadap pemimpin yang oportunitis. Ia menuduh Partai Sosialis Kanan sebagai pengkhianat rakyat, agen imperialisme, dan pemecah gerakan buruh. Dengan demikian, PKI menegaskan bahwa dirinya sebagai partai buruh sejati yang konsisten melawan penindasan. Kemudian, Aidit membantah tuduhan bahwa PKI ingin mendirikan diktatur partai. Ia memperkenalkan konsep diktatur demokrasi rakyat, yaitu kekuasaan mayoritas rakyat atas minoritas reaksioner seperti imperialis dan tuan tanah besar. Demokrasi rakyat berbeda dari demokrasi liberal ala barat. Demokrasi rakyat hanya memberi ruang kebebasan bagi rakyat, bukan bagi musuh rakyat. Konsep ini adalah inti ideologi PKI, adaptasi Marxis-Lenis ke konteks Indonesia.
Kemudian, Puji Laksono dalam jurnalnya menyoroti peran komunikasi massa dalam sistem politik. Media massa berpotensi menjadi the fourth estate, pilar keempat demokrasi. Dalam sistem demokratis, media berfungsi sebagai penghubung aspirasi rakyat dan alat kontrol terhadap pemerintah. Namun, dalam sistem otoriter atau komunis, media hanya menjadi alat propaganda atau indoktrinasi. Artinya, peran media sangat bergantung pada ideologi negara. Melanjutkan dari segmen 5, teori pers dan model media politik, Puji Laksono menjelaskan 4 theories of pers: otoriter, libertarian, tanggung jawab sosial, dan komunis. Ia mengutip 3 models of media politik, liberal, korporat, demokrasi, dan terpolarisasi. Modelnya liberal menekankan minimnya campur tangan negara dan dominasi pasar internasional. Model korporat demokratis menekankan regulasi ketat namun tetap melindungi kebebasan media, dengan model yang menunjukkan keterlibatan negara yang kuat dengan media yang berpihak. Pada analisis ini menunjukkan bahwa hubungan media dan politik sangat bergantung pada ideologi serta sistem pemerintahan yang berlaku. Tantangan media massa, Puji Laksono juga menekankan bahwa konglomerasi media adalah tantangan besar. Media yang dikuasai oleh pemilik modal usaha cenderung berorientasi pada keuntungan, bukan pada kepentingan publik, yang akibatnya media bisa kehilangan fungsi demokratisnya. Solusinya, media tetap menjaga tanggung jawab besar sosial agar tetap menjadi sarana pemberdayaan yang membuat masyarakat bisa menjamin dan kesetaraan akses itu sendiri. Bandingkan konsep demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. Jika kita bandingkan konsep demokrasi rakyat yang diperjuangkan oleh PKI dengan demokrasi konstitusional yang dijelaskan Puji Laksono, memiliki titik temu sekaligus perbedaan, yaitu demokrasi rakyat menekankan kekuasaan mayoritas rakyat atas minoritas reaksioner, sedangkan demokrasi konstitusional menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Keduanya sama-sama menolak kekuasaan absolut, tetapi pendekatan PKI lebih radikal dengan menyingkirkan musuh rakyat, sementara demokrasi konstitusional memberi ruang bagi semua warga negara. Perbandingan ini menunjukkan betapa beragamnya tafsir demokrasi dalam sejarah. Kemudian yang ke-9 yaitu peran media dalam pendukung demokrasi rakyat. Puji Laksono menekankan bahwa demokrasi massa adalah pilar keempat demokrasi. Jika kita hubungkan dengan gagasan DNID, media seharusnya menjadi alat pemberdayaan rakyat, bukan sekedar alat propaganda atau komoditas kapitalis. Dalam demokrasi rakyat, media berfungsi memperkuat suara buruh, tani, dan rakyat kecil. Namun dalam kenyataan, media sering dikuasai oleh pemilik modal atau negara. Inilah yang menjadi tantangan besar, bagaimana menjadikan media benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya pada elit politik atau kepentingan ekonomi semata. Terima kasih. Kemudian, meski tulisan Aidit dan Puji Laksono lahir dalam konteks yang berbeda, keduanya relevan hingga saat ini. Di era modern, kita menghadapi tantangan baru seperti konglomerasi media, disinformasi, dan polarisasi politik. Media sosial mempercepat arus informasi, tetapi juga membuka ruang bagi hoaks dan manipulasi, di mana demokrasi rakyat yang diperjuangkan Aidit dan demokrasi konstitusional yang dijelaskan Puji Laksono sama-sama menuntut media yang bertanggung jawab. Tanpa itu demokrasi bisa kehilangan makna sejatinya. Dari kedua karya ini kita belajar bahwa demokrasi bukanlah sekedar sistem politik, melainkan perjuangan yang panjang yang melibatkan rakyat dan media. Aidit menekankan pentingnya ideologi dan persatuan rakyat, sementara itu Puji Laksono menekankan pentingnya komunikasi massa yang bebas dan tanggung jawab. Keduanya mengingatkan kita bahwa demokrasi sejati hanya bisa terwujud bila rakyat memiliki kekuasaan politik dan media massa tetap berpihak pada kepentingan publik. Pelajaran ini relevan bagi generasi sekarang yang hidup di tengah arus informasi global
dan tantangan demokrasi digital. Demokrasi adalah proses yang terus berkembang, baik melalui perjuangan politik rakyat seperti yang digambarkan Aidit, maupun melalui peran media. Masa seperti yang dijelaskan Puji Laksono, keduanya menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif rakyat dan media yang bertanggung jawab. Semoga pembahasan ini memberi kita wawasan tentang pentingnya menjaga demokrasi, politik, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi dari kedua karya ini kita tuh belajar bahwa perjuangan rakyat dan peran media massa sama-sama penting dalam membangun demokrasi. Aidit menekankan kekuatan politik rakyat melalui PKI dan konsep demokrasi rakyat, yang sementara Puji Laksono menekankan pentingnya media massa sebagai pilar demokrasi. Keduanya mengingatkan kita bahwa demokrasi sejatinya hanya bisa terwujud bila rakyat memiliki kekuatan politik dan media massa tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan elit atau modal. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year.